akan membacakan sebuah cerpen dengan judul Semu yang ibu tulis sendiri beberapa waktu yang lalu. Simak baik-baik ya. Semu. Seperti biasa, kelas 12 bahasa SMA Praba selalu ramai dengan celotehan anak-anak hiperaktif yang menjadi penduduk setianya. Kelas yang hanya berisi 24 siswa itu selalu ramai, baik ada guru maupun tidak ada guru. 5 siswa putra mengelompok di pojok belakang, sedangkan siswa putri berkumpul dengan geng masing-masing. Namun, berbeda dengan gadis berambut panjang yang wajahnya selalu menunduk. Rain namanya. Tangannya tidak pernah lepas dari kertas gambar dan pensil. Model-model baju dan tas yang sering ia gambar tidak kalah dengan gambar-gambar desainer profesional. Tahu nggak? Ada anak baru loh, celetuk Frin, ratu gosip di kelas bahasa. Kelas apa? Kelas apa? Saut yang lain. Rain cukup melirik gosip mereka dengan sudut matanya. Ia tidak pernah diterima oleh siapapun di sekolah itu. Bahkan, beberapa guru dan siswa berkonspirasi untuk berusaha menyingkirkan Rain dari sekolah. Namun, karena ayah Rain penyandang dana terbesar yayasan sekolah, Rain selalu dipertahankan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk tetap bisa sekolah di SMA Praba. Pagi anak-anak, Pak Dion masuk ke kelas diikuti seorang cowok jangkung dengan wajah blasteran. Yaps, bisa dipastikan semua cewek bukannya menutup mulutnya, tapi malah semakin riuh menunjukkan kepiawaiannya berbicara dalam berbicara. Gak sampai 1 minggu tuh cowok pasti sudah bertepuk lutut di kakiku, celetuk Frin Himawa. Teman-teman satu gengnya hanya tersenyum asam. Silahkan perkenalkan diri kamu. Pak Dion mempersilahkan cowok itu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mike Jordan Wijaya. Kelas langsung senyap mendengar suara bass siswa baru itu. Mike memperkenalkan dirinya dengan bahasa Indonesia yang kurang lancar. Namun, ia tetap terlihat percaya diri. Setelah selesai memperkenalkan diri, Mike dipersilakan untuk mencari kursi yang kosong. Sebenarnya ada 2 kursi kosong. Satu di samping Rain dan satunya lagi di samping Radu. Namun, Mike lebih memilih untuk duduk di samping Rain. Bukannya godaan yang menghujani Rain, tapi malah olok-olok yang dilontarkan padanya. Maaf, boleh saya duduk di sini? Pinta Mike dan langsung duduk. Semua tatapan tajam mengarah ke bangku pojok belakang itu. Rain sedikit menggeser tempat duduknya. Kepercayaan dirinya jatuh bebas setelah semua teman mengucilkannya. Kenalin, saya Mike. Mike mencoba mengajak Rain bicara, tapi Rain tidak menanggapinya. Ia takut kalau Mike sudah tahu tentang dirinya, Mike pasti juga akan menjauh seperti teman yang lainnya. Hai, aku Frin, sahut si ratu gosip yang duduk persis di depan Rain. Kamu salah tempat duduk, Mike. Kamu gak takut apa nanti ketularan jadi mayat hidup seperti bocah satu ini? Cerotos Rain. Emosi Rain terusik. Rain terlalu sensitif. Ia tidak bisa mendengar orang berbicara menyinggung perasaannya. Sayangnya, ia tidak pernah bisa melawan. Rain hanya bisa memendam di dalam hati. Namun, hal itu malah memperburuk kondisi kesehatannya. Bau harum begitu menyengat tiba-tiba mengusik penciuman Rain. Bayangan acak yang tidak pernah bisa Rain deskripsikan tiba-tiba membayang bagaikan puzzle di pandangannya. Bayangan acak dengan berbagai warna dan bentuk terus berputar-putar, seolah mengacak-acak seluruh otak Rain. Nafasnya mulai memburu. Rain kehilangan kendali. Brak!
Rain terjatuh dari tempat duduknya dalam kondisi tak sadarkan diri. Mulutnya mengeluarkan busa bercampur darah. Darah itu berasal dari lidahnya yang tergigit. "Help me! Help me!" Mike terus teriak minta tolong sambil menyingkirkan kursi-kursi. Si isi kelas langsung keluar menyadari apa yang terjadi pada diri Rain. Ya, begitulah yang dilakukan sebagian besar orang ketika melihat Rain kambuh. Mereka takut tertular. "You are stupid!" Mike memaki sambil menyingkirkan meja dan kursi di sekitar Rain. 5 menit sudah Rain kejang-kejang di lantai kelas. Mike membongkar isi tas Rain. Ia mencoba mencari sesuatu yang bisa menolong Rain. Ada botol Phenytoin yang tinggal menyisakan beberapa butir. Tidak mungkin Mike memaksa Rain minum obat itu di saat Rain kejang. Ia temukan juga stesolid, tapi tidak mungkin juga ia memasukkan stesolid itu ke tubuh Rain. Secara ia laki-laki. Mike kembali mencari. Ia berharap menemukan sesuatu. Valium, please, 1 ampul aja Tuhan. Cerau-ceraunya memohon. Namun Mike tidak menemukannya di dalam. Bertahanlah. Mike nyaris putus asa. Tanpa pikir panjang, ia langsung menggendong tubuh Rain keluar kelai. Mike tidak peduli jika dengan caranya itu dia menimbulkan cedera pada fisik Rain. Namun, ia tidak bisa tinggal diam. Rain harus segera mendapatkan pertolongan. Rain menyapu bersih benda-benda yang ada di meja riasnya hingga menimbulkan suara gaduh. Kenapa Tuhan menciptakan aku seperti ini? Semua orang membenciku. Kenapa harus? Biar! Rain menuju cermin yang ada di depannya. Hingga cermin itu pecah. Darah segar langsung mengalir dari ruas-ruas jarinya yang terkena serpihan kaca. Perih dan sakit karena goresan kaca itu tidak sebanding dengan goresan yang terus menyayat hati Rain. Hampir semua orang mencemoohnya, mengucilkan, bahkan tidak menganggap ia ada. "Hahaha, kau hancur, Rain!" Rain tertawa dengan uraian air mata. Rain bergerak pelan mengambil pecahan kaca yang cukup besar. Wajahnya menyeringai. Didekatkannya kaca itu tepat di pembuluh nadinya. Tidak lebih dari jarak 1 senti, kaca itu akan menggores kulit pucat Rain. "Apa yang kamu lakukan?" teriak Mike yang tiba-tiba sudah berada di kamar Rain. Cowok itu langsung merengkuh tubuh Rain dan merebut serpihan kaca yang siap menggores lengan Rain. "Bukan seperti ini caranya," ucap Mike berat. Matanya berkaca. Ia teringat peristiwa 5 tahun lalu yang hampir saja merenggut nyawa saudara kembarnya. "Kenapa kamu harus peduli sama aku? Kenapa?" teriak Rain berurai air mata. "Semua orang membenciku, bahkan orang yang melahirkanku tak sudi lagi melihatku." Rain masih terus mengamuk seperti orang kesurupan. "Karena aku sayang sama kamu."
bisik Mike, membuat getaran aneh yang tiba-tiba menelusup ke dalam relung hati Rain. Rasa yang selama ini belum pernah ia rasakan. Ia merasa sangat nyaman dan seolah mulutnya langsung terbungkam. Jangan merasa sendiri. Aku dan papa kamu akan selalu ada buat kamu, Ibu Mike. Jangan sedih lagi. Aku bantu bersihkan luka kamu ya. Rain hanya mematuhi, seolah jiwanya telah melayang meninggalkan raga. Ia menurut saja ketika Mike mencabuti serpihan kaca kecil yang masih menyangkut di kulit tangannya. Hari pun berganti. Rain menuruni tangga dengan riang, tidak seperti biasanya. Rambut panjangnya juga ditata begitu rapi. Ada pancaran semangat yang mulai tumbuh dari kedua bola matanya. Langkah kakinya ringan, siap menghadapi hari-hari yang akan dia lalui. Wah, cantiknya anak papa, puji papa yang sudah menunggu di meja makan. Tak lupa senyum merekah dihadiahkan papa dari bibir merahnya yang bebas dari nikotin. Ah, papa bisa aja. Rain tersipu malu. Gimana tangan kamu? Tanya papa masih khawatir. Baik-baik saja kok, Pak. Jangan lakukan itu lagi ya sayang. Papa sayang Rain, ucap papa sambil mengikut kening Rain. Rain harus buktikan pada mama dan semua orang kalau Rain itu hebat. Rain hanya mengangguk dengan wajah tertunduk. Oh ya Pak, hari ini Rain boleh main nggak sepulang sekolah? Rain tiba-tiba teringat penawaran Mike semalam. Rain mau kemana? Rain nggak boleh terlalu lelah loh. Rain diajak Mike ke rumah tantenya yang punya butik Pak. Katanya tante Mike tertarik dengan gambar-gambar Rain. Betulkah Rain? Wah, bagus itu. Tapi jangan sampai telat makan siang dan minum obatnya ya. Beres Pak, ucap Rain dengan senyum mahalnya. Tangannya diletakkannya di atas dahi seperti sedang menghormati bendera. Rain berangkat dulu ya Pak. Tuh, Mike sudah jemput Rain. Sambungnya sambil meraih telapak tangan papa dan menciumnya. Rain langsung lari ke depan seperti anak kecil, meninggalkan papanya yang masih terbengong melihat anak gadisnya yang selama ini kehilangan semangat hidup. Mike, gumam papanya mengambang. Semua mata menatap sinis melihat Rain berjalan bersisihan dengan Mike. Gunjingan terdengar di sudut-sudut sekolah. Bahkan fitnah pun mulai menyebar. Namun bukan Mike namanya jika tidak bisa membuat Rain percaya diri dan mengabaikan segala bisik-bisik yang membuat telinganya panas. Tegakkan wajah kamu, tunjukkan pada mereka kamu tidak lemah, bisik Mike sambil menggenggam erat telapak tangan Rain. Desiran aneh itu kembali Rain rasakan menyelusup ke dalam relung hatinya. Desiran yang awalnya lembut semakin menguat. Tanpa komando, senyum mengembang di bibir pucat Rain. Kenapa kamu baik sekali denganku, Mike? Kamu nggak takut tertular epilepsiku? Tanya Rain polos setelah berada di dalam mobil. Siapa bilang epilepsi menular? Ujarnya. Kalau epilepsi menular, sudah sejak lama aku juga kena epilepsi. Begitu juga dengan papa kamu, lanjut Mike. Maksud kamu? Tanya Rain penasaran. Kembaranku juga pengidap epilepsi seperti kamu. Dia juga sering dijauhi teman-temannya. Bahkan berkali-kali pindah sekolah karena pihak sekolah tidak mau semakin banyak wali murid yang protes dengan keberadaan kembaranku. Cerita Mike dengan mata berkaca. Ia mengenang kembali Queen, kembarannya yang juga mengidap epilepsi. Bagaimana ia dan keluarganya menjaga dan memotivasi Queen untuk tetap semangat menjalani hidup, percaya diri dengan dirinya sendiri.
Queen sama seperti kamu, suka menyendiri. Bedanya kamu menyendiri untuk menggambar, sedangkan Queen menyendiri untuk menulis, pungkas Mike. Terus, di mana Queen sekarang? Tanya Rain antusias. Queen, jawab Mike terputus. Dia sudah menyebut kebahagiaannya di sisi Tuhan. Dia nekat berenang dan kejangnya bangkit. Dia meninggal di dalam air. Cerita Mike dengan air mata yang sudah pecah. Aku ke Indonesia karena aku tidak kuat melihat jejak-jejak Queen di sana. Aku menyayanginya. Kami selalu bersama sejak di rahim mama. Perjalanan ke rumah Tante Mike berlanjut dengan kebisuan. Mike dan Rain sibuk dengan pikirannya masing-masing. Tidak lama kemudian mereka sampai di depan sebuah rumah yang mirip dengan ruko. Di lantai bawah terdapat butik dengan barang-barang cantik khusus remaja, dengan baju, souvenir, tas, dompet, dan lain sebagainya. Benar-benar memanjakan mata. Yuk turun, ajak Mike membunyikan lamunan Rain. Sudah sampai? Tanya Rain. Mike hanya mengangguk sambil membuka pintu mobil. Ternyata mereka telah disambut oleh Tante Mike di depan pintu butiknya. Ini teman kamu yang katanya jago desain itu ya, Mike? Tanya Tante Mike sambil mempersilahkan mereka masuk. Iya tante, keren-keren sekali pokoknya desainnya Tan. Mike memuji karya Rain. Rain hanya tersipu mendengar pujian Mike. Pasti tante akan sangat tertarik dengan desain-desain Rain, promosi Mike. Tante jadi penasaran. Coba lihat gambar-gambar kamu, Rain. Tante sudah tidak sabar dengan promosi sang ponakan. Rain langsung menunjukkan gambar-gambar hasil goresan tangannya yang selama ini hanya menjadi koleksi pribadi. Hampir sebagian besar berakhir di tempat sampah. Selama ini, gambar-gambar itu hanya menjadi penyaluran emosi Rain. Rain tidak pernah berpikir jika gambar-gambar itu mampu mengubah hidupnya kembali bercahaya. 3 bulan kemudian, senyum Rain mengembang. Kabut yang selama ini menghalangi pancaran cahaya dari bola matanya seakan sirna. Orang-orang yang dulu menjauhinya kini berdecak kagum atas karyanya. Malam ini, tepat 26 Maret 2021, menjadi pameran mode khusus rancangannya. Ya, di hari epilepsi sedunia ini, Rain membuktikan kepada orang-orang di sekelilingnya bahwa penyandang epilepsi sepertinya tidak hanya menjadi sampah tak berguna di masyarakat. Hai Rain, panggil sebuah suara yang tidak asing lagi di telinga Rain. Sosok laki-laki yang dari tadi ia cari. Mike? Rain kaget melihat Mike menghampirinya dengan menggandeng seorang gadis berwajah oriental. Rain, kenalin, ini Via, pacar aku. Cantik kan? Ucap Mike dengan senyum mengembang. Mike tidak menyadari hati Rain sedang bergemuruh hebat. Dan Via, kenalin, ini Rain yang aku ceritakan selama ini. Dia benar-benar pengganti Queen, kembaranku. Semoga kami tidak terpisahkan lagi. Sekian.